Halo kawan, ketemu lagi di Asa Karya. Asa diri dan berkarya. Di video kali ini saya akan membagikan pengetahuan insight tentang generasi. Nah, nampaknya ini hal sepele, namun sering banget ini menjadi pemicu konflik di dalam perusahaan manapun. Umumnya saat ini perusahaan itu tengah diisi oleh 3 generasi, mulai dari generasi X, Y, dan yang terakhir adalah Z. Nah, bahkan ada perusahaan-perusahaan yang saat ini justru malah plus ada generasi yang lebih tua lagi, yaitu generasi boomers. Nah, karakteristik dari tiap generasi ini seringkali atau bahkan sangat berbeda satu sama lain, dan ketika dibiarin aja, ini akan berpotensi menjadi konflik, yang dimulai dari konflik komunikasi, baper-baperan, bahkan pada akhirnya muncul pertikaian-pertikaian atau pertentangan antar generasi yang sebenarnya penyebabnya itu sepele banget. Nah, di video ini saya juga akan membagikan tipsnya nih, kira-kira bagaimana sih menghandle generasi-generasi yang berbeda ini dalam perusahaan atau organisasi. Oke, kalau Anda ingin tahu, tetap di Asa Karya. Oke, ada baiknya kita coba kenalan dulu dengan generasi yang terdahulu, yang paling senior nih di dalam organisasi atau perusahaan. Disebut baby boomers. Nah, ciri-cirinya nih, lahir pada tahun 45 sampai 65. Jadi setelah Perang Dunia itu ya, kalau di Indonesia juga setelah Perang Dunia. Salah satu ikon di generasi ini adalah si Jon Bon Jovi. Nah, itu dia. Ini adalah kondisi di mana mereka itu terlahir dalam dunia yang sudah mulai terbebas dari perang. Jadi kondisinya sudah mulai aman, nyaman, dan kemakmuran juga mulai makin baik di kehidupan masyarakat. Tapi di perusahaan ini rata-rata usia mereka sudah memasuki masa purna tugas. Posisinya tuh udah mentok banget. Ya, dan mungkin nggak lama lagi mereka akan meninggalkan organisasi. Kemudian mereka tuh kekuatannya adalah pandai banget berdiplomasi. Mereka alih-alih negosiasi. Mereka negosiator yang handal. Nah, ini ciri-ciri dari generasi boomers. Dan kemudian mereka, ini yang menarik nih, mereka punya daya juang dan mental yang kuat banget. Nah, mereka nggak baperan gitu ya. Bahkan dicaci maki, dimarahin habis-habisan sama atasan dan seterusnya. Mereka cenderung untuk santuy gitu ya. Itu biasa buat mereka ya. Jadi nggak ada baper-baperan, nggak ada sakit hati, apalagi update status gitu ya. Mereka generasi yang punya daya juang dan mentalnya begitu kuat. Dan yang pastinya mereka adalah generasi yang relatif lebih loyal pada perusahaan. Wah, ini menarik banget nih. Mereka adalah generasi yang loyal, para loyalis yang juga akan menjaga visi dan tata nilai perusahaan. Nah, itu adalah ciri-ciri si boomers. Yang kedua adalah generasi X. Ini adalah generasi yang mungkin saat ini sedang menduduki posisi-posisi puncak di perusahaan atau organisasi. Entah itu direktur, atau GM, atau senior manager. Kebanyakan dari mereka sekarang adalah generasi X. Ciri-cirinya nih, lahir tahun 65 sampai 80. Ikonnya adalah Tommy Page. Mungkin yang tahu ya lagu-lagu dari Tommy Page tuh yang asik banget. Kemudian mereka mulai mengenal hidup dan kerja itu seharusnya seimbang. Jadi mereka sudah mulai nggak lagi 100% untuk perusahaan, tapi juga mereka sudah mulai memikirkan porsi untuk kehidupan yang lebih seimbang. Nah, mereka menyukai fleksibilitas dan mulai belajar teknologi, karena pada masa itu teknologi internet itu sudah mulai masuk ya, memang walaupun belum se-wow sekarang, tapi sudah mulai ditemukan. Dan mereka adalah generasi yang menyukai pelatihan-pelatihan. Nah, ini jadi kalau bikin pelatihan untuk generasi X tuh kayaknya efektif banget ya. Jadi mereka itu getol banget, mereka itu happy banget dengan pelatihan-pelatihan khususnya program motivasi. Itu adalah ciri-ciri dari generasi yang X. Oke, kita lihat millennials. Ini adalah generasi yang paling banyak di perusahaan atau organisasi manapun. Gen Y atau disebut millennials karena mereka itu lahir di tahun 80-an sampai tahun 95. Mereka adalah generasi yang lebih fasih teknologi pastinya. Mereka menyukai entertain dan mereka itu generasi yang mulai mengenal sosial media. Dulu ada Friendster, ya, kemudian ada Google dan Yahoo itu juga sempat trending, dan ini adalah era-era boy band.
Keamanan dan keseimbangan kerja menjadi makin penting nih kalau sebelumnya itu sudah mulai menyadari. Yang di sini itu mereka anggap itu penting banget. Kemudian jiwa entrepreneur mereka mulai main, tapi konsumtif. Kemudian mereka itu optimis, percaya diri tinggi, dan seringkali narsis. Nah, karena mereka kenal sosial media, jadi untuk foto-foto selfie, foto-foto cantik, itu buat mereka udah biasa banget. Oke, kemudian mereka itu mulai mencari cara-cara cepat. Karena teknologi memudahkan dan mempercepat pekerjaan kita yang sangat teknikal. Nah, ini negatifnya, loyalitasnya itu semakin rendah. Itu tadi, sebenarnya bukan loyalitas sih, tapi porsi atau pembagian pikiran energi mereka buat perusahaan dan buat me time, my family, dan seterusnya itu makin tersegmentasi gitu ya. Jadi mereka nggak lagi 100% hidup untuk perusahaan, tapi mereka juga hidup untuk dirinya, juga hidup untuk keluarganya. Nah, itu adalah ciri-ciri si millennials. Beda banget ya dengan generasi sebelumnya. Oke, yang terakhir nih, generasi yang sedang memasuki organisasi atau perusahaan kita. Mereka adalah orang-orang yang terlahir di tahun 95 sampai tahun 2010. Mereka pastinya sangat terkoneksi atau disebut hyper connected dengan dunia internet. Sepertinya mereka tuh punya second life ya, bahwa digital atau internet tuh second life mereka. Mereka menghabiskan waktu untuk multimedia entertainment, entah game, entah film, sekarang juga sudah masuk Netflix, dan seterusnya. Jadi mereka terbiasa dengan sesuatu yang fun, dan mereka nggak biasa dengan sesuatu yang terlalu kaku, formal gitu ya, dan feodal seperti itu. Kemudian mereka terbiasa multitasking, tapi problemnya mereka jadi sulit fokus pada satu hal. Nah, konsentrasi akhirnya juga lebih pendek. Generasi swipe atau skip. Tapi yang menarik nih, mereka adalah orang-orang yang pintar karena mereka bisa mengakses informasi itu dari manapun, sesuka mereka. Nah, ini yang membuat generasi Z ini adalah generasi yang pintar, bahkan lebih pintar daripada generasi sebelumnya. Lalu mereka itu lebih nyaman kerja sendiri, hanya saya dan gadget saya. Ya, itu bisa positif, bisa jadi juga negatif. Lalu mereka itu butuh aktualisasi dan apresiasi individu. Nah, ini dia. Jadi, kalau sebelumnya itu sudah mengenal narsis ya, di sini makin lagi gitu ya. Jadi bukan sekedar narsis, tapi mereka juga makin berharap apresiasi dan aktualisasi diri mereka itu dihargain oleh lingkungan sekitar. Itu juga tuntutan mereka tanda kutip ke organisasi atau perusahaan tempat mereka itu berkarya. Mereka mudah demotivasi. Kalau ekstrim, generasi boomers itu mereka dicaci maki, dihabisin sama atasan. Mereka santuy, nggak ada masalah. That's life gitu ya. Tapi coba lakuinin pada Gen Z, pasti mereka besok minta resign. Nah, itu dia. Agak beda memang. Ya, kenapa? Karena juga pilihan pekerjaan buat mereka tuh makin banyak, makin mudah mengakses informasi pekerjaan baru, makin banyak digital career yang mereka bisa jalani dengan cara mereka sendiri. Dan mereka tuh generasi pragmatis. Teknologi membuat mereka khususnya itu makin mudah dalam ngapa-ngapain. Sehingga mereka adalah orang-orang yang pragmatis. Kalau bisa praktis, kenapa harus rumit? Itu cara berpikir mereka. Nah, ini beda banget. Kalau pihak perusahaan atau pihak manajemen mengabaikan perbedaan ini, nah jelas ini akan menjadi rawan atau potensi konflik di kemudian hari. Untuk itu diperlukan dari sekian banyak gaya kepemimpinan yang dianggap paling pas itu adalah gaya coach. Nah, kenapa gaya coach? Yuk kita lihat. Gaya coach atau coach style leadership itu ada 5 poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama, mereka fokus utamanya pada pertumbuhan kapasitas subordinate-nya. Jadi mereka adalah orang-orang yang care dengan pertumbuhan subordinate-nya. Itu yang pertama. Kenapa ini diperlukan? Nah, karena generasi baru itu adalah generasi yang cenderung butuh yang namanya ayoman, pengen diayomi. Ya. Perlu ada orang yang support dia, baik secara pekerjaan maupun secara personal. Nah, dan pemimpin-pemimpin yang diharapkan oleh generasi milenial dan Z terutama adalah mereka yang punya kepedulian pada pengembangan kapasitas subordinate mereka. Kemudian yang kedua, coach style leadership ini juga memerlukan mindset bahwa seorang leader, seorang coach, itu harus percaya bahwa setiap orang tuh punya potensi. Gak ada orang yang 100% pinter atau 100% bodoh, nggak ada. Setiap orang punya kelebihan, setiap orang punya kekurangan. Nah, disinilah coach style leadership itu harus punya mindset. Setiap orang pasti punya potensi. Setiap orang pasti punya kelebihan untuk tumbuh. Yang ketiga,
empati dan kepedulian. Ya, tentu saja sih kalau seorang pemimpin diharapkan bisa memberi kontribusi pada pertumbuhan subordinate-nya, dia harus punya waktu, dia harus punya energi, dia harus punya cadangan pikiran untuk berempati dan peduli. Ini yang nantinya akan menciptakan trust. Tapi hal positifnya, pemimpin-pemimpin yang berhasil melampaui atau menjadi coach yang baik buat subordinate-nya, trust itu akan tumbuh dan betul-betul kuat ada di sana. Nah, dengan trust yang tinggi, pengendalian itu juga akan lebih mudah. Bahkan nggak usah dikendaliin, orang itu akan bekerja dengan baik, sesuai apa yang seharusnya. Dan yang keempat nih, seorang coach itu akan membantu menyelesaikan masalah sampai masalah personal, pribadi, yang relate pastinya gitu ya. Ini menariknya atau tantangan baru bagi seorang leader as a coach. Bahwa mereka harus bisa membantu menyelesaikan masalah pribadi yang relate dengan pekerjaan. Dan yang terakhir, mindset-nya adalah subordinate adalah bagian dari tim. Ketika kita sudah menganggap subordinate kita adalah anggota dari tim kita, bahkan our family, maka coach style leadership ini akan bekerja atau berjalan dengan lebih efektif. Oke, itulah tadi gambaran tentang perbedaan generasi yang ada atau mungkin sedang terjadi di perusahaan atau organisasi Anda. Berikut juga dengan tipsnya bagaimana seorang pemimpin itu seharusnya bersikap. Dan coach style leadership itu adalah model kepemimpinan yang saat ini memang dirasa paling efektif untuk mengendalikan atau menjadi panutan bagi generasi milenial dan generasi Z. Oke, itu saja sharing dari saya. Semoga bermanfaat dan salam Asa Karya. Bye.